Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Untuk lebih mengetahuinya, yuk kita simak videonya. Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan senilai. Nah, kemarin itu masih ada pecahan senilai yang masih bisa disederhanakan ke bentuk paling sederhana. Lalu, bagaimana caranya kita menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Nah, bilangan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya itu merupakan bilangan prima yang berarti dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan juga angka 1 saja. Pecahan yaitu sebagai berikut. Nah, misalnya kita akan menyederhanakan pecahan 2/4. Langkah pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2 sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Ulangi jika memungkinkan. Artinya, jika masih ada sisa yang bisa dibagi 2, baik pembilang maupun penyebut, maka kita bagi kembali dengan bilangan 2. Langkah kedua, jika langkah pertama itu tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Kemudian langkah ketiga, jika langkah pertama dan langkah kedua tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Tadi ya, 2, 3, dan 5 itu merupakan bilangan prima. Dan untuk langkah keempat, yaitu untuk pecahan 2/4, bagilah dengan angka 2. 2/4, 2-nya pembilang dan 4-nya adalah penyebut, sama-sama kita bagi dengan bilangan 2 sehingga hasilnya yaitu 2 dibagi 2 1 dan 4 dibagi 2 adalah 2, jadi hasilnya 1/2. Nah, 1/2 itu merupakan pecahan paling sederhana yang tidak dapat dibagi lagi. Paham? Mari kita simak contoh berikut. Di sini ada pecahan 10/20. 10 sebagai pembilang bisa kita bagi 2 dan 20 sebagai penyebut juga bisa kita bagi dengan 2 sehingga 10 dibagi 2 per 20 dibagi 2 sama dengan 5/10. Nah, 5/10 masih bisa kita sederhanakan lagi. 5 bisa kita bagi 2, tidak bisa ya, walaupun 10-nya bisa kita bagi 2, tapi karena 5-nya tidak bisa dibagi 2 sehingga kita ke langkah kedua, yaitu coba kita bagi 5 dengan 3. 5 dibagi dengan 3 bisa? Tidak bisa juga, sehingga kita langsung ke langkah ketiga, yaitu dibagi dengan bilangan 5. 5 dibagi 5 bisa? Bisa. 10 dibagi 5 bisa. Maka keduanya kita bagi dengan bilangan 5. Sama-sama kita bagi 5. Hasilnya yaitu 1/2. Ini sudah bentuk paling sederhana dari 10/20. 1/2. Nah, ada cara satu lagi, yaitu dengan menentukan FKB-nya terlebih dahulu. 10/20 sama dengan
kita cari tahu dulu FPB-nya bagaimana. Ada bilangan pembagi 10 dan 20. Jadi 10 kita bagi 2. Hasilnya yaitu 5. Kemudian 20 kita bagi 2. Hasilnya yaitu 10. Karena dua-duanya bisa kita bagi dengan 2, sehingga kita lingkari. Angka 2 ini kita lingkari. Kemudian 5 dibagi 2 tidak bisa, tapi 10 dibagi 2 bisa. Tetap kita menggunakan 2 terlebih dahulu. Karena 5-nya tidak bisa dibagi 2, jadi 5-nya langsung kita tulis di sini. Kemudian 10 dibagi 2, hasilnya yaitu 5. Nah, selanjutnya 5 dibagi 2 tidak bisa. Kemudian 5 dibagi 3 tidak bisa. Nah, bisanya 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 yaitu hasilnya 1, dan 5 dibagi 5 hasilnya juga 1. Karena dua-duanya bisa dibagi 5, maka kita lingkari bilangan 5. Karena 1 itu sudah tidak bisa dibagi lagi, maka FPB-nya adalah yang kita lingkari 2 dikali 5 sama dengan 10. Sehingga 10 per 20 jika kita menyederhanakan menggunakan FPB, maka dibagi dengan 10 masing-masing. 10 dibagi 10 per 20 dibagi 10. Nah, hasilnya yaitu 1 per 2. Nah, hasilnya sama ya, baik menggunakan cara yang panjang atau cara yang pertama maupun cara yang kedua yang menggunakan FPB. Nah, kalian bisa memilih menggunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Contoh kedua. Di sini ada pecahan 16 per 24. 16 dapat kita bagi dengan 2, 24 pun bisa kita bagi dengan 2. Sehingga 16 dibagi 2 per 24 dibagi 2. Hasilnya yaitu 8 per 12. 8 per 12 ini masih bisa kita sederhanakan kembali, yaitu 8 bisa kita bagi 2, 12 pun sama, masih kita bisa bagi dengan 2. Sehingga hasilnya yaitu 4 per 6. 4 per 6 ini sudah bentuk paling sederhana belum? Ternyata belum ya, masih bisa kita bagi kembali, masih bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2 masing-masing. Hasilnya yaitu 4 dibagi 2 yaitu 2, dan 6 dibagi 2 yaitu 3. Hasilnya 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini adalah bentuk yang paling sederhana dari 16 per 24. Nah, itu adalah cara panjang dari menyederhanakan pecahan 16 per 24. Nah, kemudian jika kita menggunakan cara dengan FPB, 16 per 24 sama dengan kita cari tahu dulu FPB-nya berapa dari 16 dan 24. Itu dengan tabel berikut. Nah, 16 bisa kita bagi 2, hasilnya yaitu 8, 24 pun bisa kita bagi 2. Hasilnya yaitu 12. Nah, selanjutnya 8 dan 12 bisa kita bagi 2, yaitu hasilnya adalah 4, dan 12 bagi 2 yaitu hasilnya adalah 6. Nah, tadi karena bisa sama-sama bisa dibagi, maka kita harus lingkari angka. Kemudian terakhir 4 bisa kita bagi 2, dan 6 pun bisa kita bagi 2. 4 bagi 2 yaitu 2, dan 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, jangan lupa kita lingkari karena dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga FPB-nya yaitu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Maka 16 per 24 masing-masing bisa dibagi dengan 8, yaitu 8 itu FPB dari 16 dan 24.
Hasilnya yaitu 2/3 sama. Baik cara panjang maupun dengan FEB hasilnya sama. Agar lebih paham, berikut adalah latihan soal yang dapat kalian lakukan. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.